Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Kristus Sumber Keselamatan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali setelah upacara pembaptisan, saya bertanya kepada seorang ibu yang baru saja dibaptis tentang apa yang mendorong dia untuk minta dibaptis menjadi seorang Katolik. Dan ibu ini pun berkata kepada saya, Romo, dengan pembaptisan, dengan sahnya saya menjadi seorang pengikut Kristus, saya sungguh merasa sangat lega. Karena dulu sebelum menjadi pengikut Kristus, hidup saya selalu diliputi oleh rasa ragu-ragu, diliputi oleh rasa keraguan yang sangat besar. Karena Romo tahu sendiri, namanya manusia, kita ini pasti tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, dari yang kecil sampai yang besar. Dan itulah yang selalu saya lakukan dalam hidup, bahwa saya ini seringkali jatuh ke dalam dosa. Dulu saya selalu merasa ragu-ragu. Memang saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa saya. Tetapi tidak ada kepastian. Jadi agama saya yang sebelumnya itu tidak memberikan kepastian apakah dosa saya ini sungguh-sungguh sudah diampuni, sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tidak ada kepastian. Jadi saya selalu merasa ragu-ragu, apakah dosa saya benar-benar sudah diampuni oleh Tuhan atau belum. Tetapi dengan menjadi seorang Katolik, sekarang hati saya menjadi sangat lega, Romo. Saya sudah tidak perlu ragu-ragu lagi, saya tidak perlu gelisah lagi, tidak perlu cemas lagi. Saya yakin bahwa setiap kali saya menghadap kepada seorang imam, lalu saya meminta sakramen tobat, dan Romo itu akhirnya memberikan absolusi atau pengampunan dosa kepada saya, seturut iman Katolik yang sekarang saya anut, maka saya boleh yakin bahwa dosa-dosa saya yang saya lakukan itu sungguh-sungguh sudah bersih, sudah dihapuskan, sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah Romo yang membuat saya sejak lama ingin sekali menjadi orang Katolik. Karena di dalam iman Katolik itu ada kepastian bahwa penyakit yang menurut saya paling berat dalam hidup manusia, yaitu dosa, bisa diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Kalau di tempat lain saya tidak menemukan keyakinan itu, tapi dalam iman Katolik saya boleh merasa yakin bahwa dosa-dosa saya boleh diampuni oleh Tuhan. Karena hanya di dalam iman Katolik ada sakramen tobat yang sungguh sangat saya syukuri di dalam kehidupan saya sebagai seorang Katolik sekarang ini. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang yang memiliki penyakit lumpuh yang tentunya ingin sembuh dari penyakitnya itu. Maka dikisahkan ia setiap hari datang berbaring di kolam Bethesda. Dan menurut kepercayaan orang Yahudi, ketika kolam Bethesda ini airnya berguncang, jadi kalau menurut para ahli itu memang kota Yerusalem itu seringkali mengalami gempa bumi, gempa bumi kecil-kecilan, sehingga kalau gempa bumi itu terjadi maka kolam air di kolam Bethesda itu akan berguncang,
Meskipun kemudian dirohanikan ya bahwa yang mengguncang air itu adalah para malaikat ya, itu sudah dirohanikan, tapi menurut para ahli itu air berguncang karena gempa bumi kecil ya yang sering melanda kota Yerusalem. Dan orang Yahudi sangat yakin ketika air kolam Bethesda itu berguncang karena diguncang oleh para malaikat, dan kalau pada waktu itu ada orang yang masuk ya, yang menceburkan diri ke dalam kolam Bethesda, ya, dan orang pertama yang menceburkan diri atau menenggelamkan diri ke dalam kolam Bethesda ini, maka ia akan disembuhkan dari segala sakit penyakitnya ya. Namun sayang, orang sakit lumpuh ini ya, tentu kita bisa membayangkan namanya orang lumpuh ya, maka gerakannya pasti sangat lambat ya. Maka dia pun ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia apa yang dia lakukan ya selama ini di kolam Bethesda, dia mengatakan, ya saya menunggu ya air kolam Bethesda ini berguncang, dan saya ingin sekali untuk menceburkan diri ke dalam kolam Bethesda, tetapi ya karena kelumpuhannya ini dia selalu terlambat ya, dia selalu kalah cepat dengan orang lain ya, maka dia tidak pernah menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam Bethesda. Dan itu terjadi selama 38 tahun ya, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. 38 tahun menanti kesembuhan dan hasilnya sia-sia ya. 38 tahun berbaring di tepi kolam Bethesda, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Dan sungguh beruntunglah orang ini ketika Tuhan Yesus kebetulan datang ke tempat itu ya. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi kolam Bethesda, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia menyembuhkan orang lumpuh ini, dan akhirnya penyakit lumpuhnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu orang ini sungguh penuh sukacita dan sangat berbahagia karena kesembuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang sangat beruntung ya, seperti yang dikisahkan oleh ibu tadi. Selama bertahun-tahun dia selalu diliputi oleh perasaan ya, tidak pasti, gelisah, cemas, penuh keraguan apakah dosa-dosanya ya, dosa-dosa yang telah dia lakukan itu sungguh-sungguh telah diampuni, telah dihapuskan oleh Tuhan ya. Dia selalu diliputi oleh kegelisahan dan keraguan ya. Karena memang tidak ada kepastian yang bisa diberikan di dalam agamanya sebelumnya ya. Dia memang berdoa memohon pengampunan, tetapi apakah pengampunan itu pasti diberikan? Itu tidak bisa dijawab dengan pasti. Tetapi ketika ibu ini memutuskan untuk menjadi seorang Katolik, dalam iman Katolik ada kepastian ya. Ketika kita berbuat dosa, lalu kita menghadap kepada seorang imam untuk meminta sakramen tobat, maka ajaran gereja Katolik, iman Katolik mengajarkan bahwa semua dosa yang kita lakukan, betapa besarnya, betapa beratnya ya, dosa yang kita lakukan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ya. Berapapun beratnya, berapapun besarnya dosa yang kita lakukan, Allah selalu bisa menghapuskannya dan mengampuninya melalui sarana sakramen tobat ya. Oleh karena itu kemudian ibu ini sungguh-sungguh merasa berbahagia karena di dalam iman Katolik dia menemukan kepastian. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang menjadi syukur kita, keberuntungan kita di dalam iman Katolik yang boleh kita anut, yang boleh kita hayati, bahwa kita sebagai orang Katolik kita punya kepastian bahwa Allah Bapa pasti mengampuni dosa-dosa kita,
berapapun beratnya, berapapun besarnya. Oleh karena itu mari kita syukuri kasih karunia Allah, kita syukuri kemurahan hati Allah ini, juga dengan bersikap suka mengampuni, ya, terutama terhadap saudara-saudari kita yang telah menyakiti hati kita. Ya. Kalau Allah sudah bersikap pasti untuk mengampuni dan memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, maka marilah di masa Prapaskah ini kita juga membangun sebuah komitmen, membangun sebuah tekad untuk juga berani bersikap pasti untuk dalam memberikan pengampunan, dalam memberikan maaf kepada sesama yang bersalah kepada kita. Semoga dengan sikap mudah mengampuni, mudah memaafkan saudara-saudara yang telah bersalah kepada kita, kita pun boleh mengalami hidup beriman yang penuh sukacita, yang penuh kebahagiaan, dan sungguh mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati.